hidupku ini amburadul. Istriku tahu betul itu. Dan di setiap pengajian manapun, terutama kalau yang hadir ibu-ibu, aku selalu mengawali setelah assalamualaikum pasti, ibu-ibu, hidup saya ini amburadul tuh. Istri saya adalah perempuan paling stres di dunia. Aku selalu ngomong gitu. Tapi walau amburadul, seingatku, sejak kecil, sejak muda atau mungkin bahkan sejak kecil aku belum pernah maki-maki ke orang, dasar tua lu, dasar orang tua, bangkotan, kayaknya aku belum pernah. Makanya kalau aku dikata-katain di Twitter, dia, alah orang tua diam aja mbah, untuk buzzer itu. Aku dalam hati, ini anak ini hidupnya apa terlalu rutin ya. Orang yang rutin itu menghitung umur di bumi. Kalau orang kreatif kayak aku, tiap hari kerjanya menghitung bintang di langit. Aku lupa umur. Aku ya begini. Di usia-usia teman-temanku yang ya usia 59, teman-temanku yang mantan direktur utama BUMN, orang DPR lain. Mereka menghitung umur di bumi. Jadi pemuda itu menurutku bukan soal umur, tapi soal semangat. Seperti Biden, 78 tahun sih, itu pemuda. Kamala Harris, muda adalah persoalan spirit. Lihat mataku. Salah kaprah itu banyak banget terjadi di masyarakat kita, bukan saja cuman air putih disebut air bening. Mestinya kan air minum air putih itu susu. Masa tiap hari kita mimik cucu? Kita bukan bayi lagi. Kotak rekaman untuk rekaman kecelakaan pesawat itu warnanya orange, antara orange supaya gampang dilihat, tapi kita sebut kotak hitam. Tapi oke lah, itu salah kaprah. Yang ada salah kaprah yang lebih parah, yaitu poin ketiga dari Sumpah Pemuda. Kita sebut kami pemuda Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Betul. Berbahasa satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Betul. Tapi bukan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Enggak. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi bukan berbahasa satu. Jadi boleh kita, kenapa kok bahasa Jawa sekarang agak mati, makin banyak bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa anak-anak kecil dari putra-putra, bahkan keluarga saya sendiri sudah nggak bisa ngomong Jawa. Ini kesalahan kita semua, saya juga salah mendidik anak-anak dalam hal bahasa. Mestinya tetap yang Jawa, ngomong Jawa sama anaknya, yang Batak, keluarga Batak sama Padang, yang ngomong dua bahasa di rumahnya. Karena itu harus hidup. Itu bahasa Indonesia juga, karena bahasa Indonesia terdiri dari bahasa asing, bahasa Melayu plus bahasa-bahasa daerah. Jadi suatu hari saya bikin album pertama, musiknya sampai sekarang masih diputar kalau ada mantenan, terutama di Jawa. Anut runtutan sareruntungan, munggah mudhun gunung anjok samudra. Nah, waktu aku promo ke radio-radio di Jawa dan lain sebagainya, sedih sekali ngelihat musikku waktu itu masih CD, ditaruh di rak musik daerah. Aku ngomong, kenapa ditaruh di musik daerah? Karena berbahasa daerah. Mas, waktu itu masih dipanggil Mas. Loh, bukannya bahasa daerah adalah bagian yang sah dari bahasa nasional? Bahasa nasional bukan harus bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda hanya mengajarkan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau misalkan Pak Jokowi pidato di DPR, pidato tahunan, akhir tahun, pertanggungjawaban, atau sidang Mahkamah Agung atau apa, ya bahasa Indonesia. Kenapa musik nasional itu musiknya ya musik Batak, musik Minang, musik Madura. Sesuai dengan pesan Bung Karno bahwa persatuan, bahwa nasionalisme adalah taman sari dari suku-suku yang ada.
itulah Indonesia. Jadi kalau ada bilang, kumaha damang, piye kabare, atau naragiru telo, atau penahaba, atau derma kabure, itu bukan bahasa daerah. Itu bahasa nasional. Asik gak? Asik gak? Nah, bahasa persatuannya baru bahasa Indonesia. Jadi gitu, mumpung peringatan Sumpah Pemuda ini selalu dibarengkan dengan bulan bahasa. Kita pernah punya wakil presiden yang berasal dari wartawan, yaitu Pak Adam Malik. Kalau nggak salah orang Minang, sorry kalau saya salah, tolong dikoreksi, maaf. Ketika dia dibilang bahwa umur 20-an, dia sudah jadi pejabat, perannya sudah tinggi, terus dijawab, janganlah, jangan karena saya dibilang masih muda, kata dia. Banyak pahlawan-pahlawan yang jauh lebih muda. Ternyata saya cek, dan kebetulan saya pernah ke makamnya di Bengkulu, Sentot, Alibasa, Abdullah Mustafa Prawirodirjo. Dia menjadi panglima perangnya di Ponegoro pada usia ke-17 tahun. Di zaman mungkin kita masih, Valentinan. 17 tahun jadi panglima perang. Napoleon juga waktu muda. Oke lah, gak usah kejauhan ke Napoleon Bonaparte dari Perancis. Gatot Kaca itu masih bayi baru lahir, sudah diadu sama raksasa penjahat. Dan akhirnya dia dilantik menjadi raja Pringgandani waktu masih muda, karena itu bukan Prabu Gatot Kaca, Prabu Anom Gatot Kaca. Karena masih muda. Selain Sentot Alibasa, Napoleon dan Gatot Kaca, Sosrokartono juga mengagumkan. Masih muda sekali, dia sudah bisa menguasai 24 bahasa asing. Itu loh yang syairnya sering aku kutip dan kalian sebagian hafal. Suke tanpa pondo, Tiktoyo tanpa aji. Sosrokartono. Al-Fatihah untuk beliau. Bahkan ada yang bilang 32 bahasa asing. Tapi yang lebih hebat dari semua itu, lebih hebat dari Napoleon, lebih hebat dari Gatot Kaca, lebih hebat dari Sosrokartono, menurutku adalah Gibran. Tahu Gibran kan? Usianya baru 20 tahun, usia menghasilkan karya. Karyanya Spirit Rebellious, namanya Khalil Gibran. Orang Lebanon. Dan karyanya kita suka, kamu jangan terlalu mengendalikan anakmu, karena anakmu bukanlah anakmu. Ia adalah anak-anak panah yang melesat ke masa depan. Pemuda itu bukan milikmu, pemuda bukan generasi penerus. Pemuda adalah generasi baru. Aku suka anak ini. Masih muda. Sudah jadi orang. Melihat foto-foto albumku zaman muda, aku juga jadi teringat waktu masih SMA, aku disalib oleh rombongan sepeda motorku disalib oleh waktu itu aku bawa CB dan salibannya digeber. Aku panas, aku kejar. Ini bukan soal rasisme atau apa. Mereka yang nyalip aku adalah Tionghoa, tapi nggak apa-apa. Tionghoa adalah seperti halnya Madura juga, seperti halnya Jawa, bagian dari suku bangsa kita. Aku datangin markas mereka, walaupun aku takut karena sering nonton film kungfu waktu itu Bruce Lee. Wah, orang-orang Tionghoa ini pasti jago bela diri. Mereka nunggu di luar, rombonganku jauh lebih kecil, dan aku masuk. Aku gedor pintunya dan kita berembuk di dalam. Untungnya tidak terjadi perkelahian. Tapi kalaupun terjadi perkelahian, aku siap. Yang terjadi waktu itu perdamaian. Dan waktu ibuku meninggal di Situbondo, Jawa Timur, aku harus mengejar pesawat dari Palmerah ke bandara. Supir taksinya lelet, nyetirnya lamban. Ya meskipun aman, aku tarik kerah bajunya dari belakang. Ayo Pak, harus sampai bandara. Kalau enggak aku bunuh kamu. Akhirnya sampai bandara tepat waktu, aku enggak ketinggalan pesawat. Ibu saya meninggal.
Aku juga jadi teringat ketika itu ujian teknik baja. Waktu aku kuliah di teknik sipil ITB, aku jalan kaki tepat di depan rumah sakit Boromius, mau belok kiri ke Jalan Ganesha ke kampusku. Tiba-tiba aku melihat angkot hijau, ada cewek cantik rambutnya panjang. Aku pengen tahu di mana dia rumahnya. Gak ada kesempatan lagi kecuali aku ikut naik angkot itu. Sampai aku tahu rumahnya dan ujian baja aku tinggalkan. Waktu itu dosennya Pak Adang, aku ingat lalu Pak Adang. Dan bukannya ketika aku menikah, aku datang ke calon mertuaku di Cilegon. Aku datang sendirian ketika ditanya oleh calon mertua di mana keluarga dan orang tuamu. Aku datang sendirian. Aku laki-laki. Dan ketika ditanya apa pekerjaanku, aku bilang nggak jelas. Nggak tahu atas pertimbangan yang pasti bijaksana untuk anaknya. Tidak disetujui. Aku tarik, aku culik karena itu gadis ini lompat pagarnya. Aku bawa ke Bandung dan akhirnya kami disetujui menikah. Semangat pemuda. Dan aku jadi mengerti. Kenapa Soekarno hanya perlu 10 pemuda untuk mengguncang dunia?